Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maufirotin Martabanin, salah satu dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Bidang keahlian atau bidang keilmuan yang saya miliki yaitu mikrobiologi dan bioteknologi pangan. Perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi terkait aspek pengajaran pada mata kuliah mikrobiologi pengolahan hasil pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori yang ditawarkan pada semester 3. Mata kuliah ini menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah mikrobiologi pengolahan hasil pertanian. Mata kuliah ini membahas peran mikroorganisme dalam sistem pangan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Mahasiswa mempelajari pertumbuhan mikroorganisme, faktor yang mempengaruhinya, serta kerusakan mikrobiologis selama panen hingga pengolahan. Materi ini juga mencakup strategi pengendalian mikroorganisme, prinsip keamanan pangan, identifikasi mikroorganisme patogen dan toksinnya, serta metode analisis mikrobiologi pangan sebagai dasar pengendalian mutu dan keamanan pangan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mikroorganisme dan pertumbuhannya dalam bahan pangan hasil pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kerusakan mikrobiologis dan pengaruh pengolahan pangan terhadap kelangsungan hidup mikroorganisme. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran mikroorganisme dalam penyebaran penyakit melalui pangan, serta sanitasi dan kriteria keamanan mikrobiologis pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi peran mikroorganisme menguntungkan dalam pangan dan melakukan analisis mikrobiologi secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun materi pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pengolahan hasil pertanian antara lain: 1. Dasar mikrobiologi pangan, 2. Kinetika pertumbuhan mikroba, 3. Faktor pertumbuhan mikroba, 4. Kerusakan mikrobiologis pangan, 5. Pengaruh pengolahan terhadap mikroba, 6. Pengendalian termal dan non-termal, 7. Teknologi Hurdle, 8. Penyakit bawaan pangan, 9. Sanitasi dan HACCP, 10. Mikroba patogen pangan, 11. Fermentasi pangan, 12. Probiotik, prebiotik, dan simbiotik, dan ke-13 analisis mikrobiologi pangan. Bobot penilaian antara lain: yang pertama, ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 25%, proyek 25%, studi kasus atau tugas 25%, dan afektif 10%. Metode pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka dengan ceramah dan diskusi, dengan penilaian pada diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus, proyek, serta UTS dan UAS. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya di kelas dengan metode tatap muka. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran minggu lalu terkait peran mikroorganisme dalam fermentasi pangan, gitu ya. Kalau minggu lalu kita belajar terkait mikroorganisme yang menyebabkan penyakit melalui pangan, gitu. Contohnya apa? Salmonella, kemudian E. coli, Shigella, Clostridium botulinum. Nah, itu memang beberapa mikroorganisme yang ada di bahan pangan, gitu ya. Yang jika dalam penanganannya tidak baik, maka bisa menyebabkan penyakit melalui makanan, gitu ya. Oke, untuk materi hari ini terkait fermentasi pangan, sub CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran mikroorganisme menguntungkan dalam fermentasi pangan. Disclaimer dulu ya, untuk produk yang ditampilkan pada presentasi hari ini itu hanya untuk keperluan pembelajaran gitu ya, atau sebagai contoh visual, tidak ada unsur promosi atau yang lainnya.
Nah, untuk fermentasi makanan itu sebenarnya sudah ada sejak peradaban manusia. Nah, contohnya apa? Kayak roti, anggur, bir, wine itu memang sudah ada dari sejak peradaban manusia. Berarti bisa dikatakan 7000 sebelum Masehi gitu ya. Nah, sedangkan keberadaan dari mikroorganisme itu sendiri baru ditemukan 200 sampai 300 tahun yang lalu gitu ya. Tapi memang zaman dulu belum tahu mikroorganisme apa yang berperan dalam proses fermentasi itu gitu ya. Nah, kata fermentasi itu berasal dari bahasa Latin fervere yang berarti mendidih. Jadi muncul dari proses fermentasi wine. Jadi pada proses fermentasi berlangsung, media fermentasi itu tampak seperti mendidih gitu ya. Nah, karena adanya pelepasan gas karbon dioksida. Itu dikarenakan oleh hamir ya. Nah, fermentasi tradisional atau yang dulu itu memang banyak dilakukan, fermentasi jenisnya adalah alami atau fermentasi spontan. Jadi tidak ada penambahan starter khusus gitu ya. Jadi memang fermentasinya terjadi secara alami. Nah, pengertian dari fermentasi itu sendiri adalah proses pembentukan produk dengan memanfaatkan aktivitas metabolisme mikroorganisme. Jadi, memecah senyawa yang kompleks dari suatu bahan makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme gitu ya. Nah, proses fermentasi itu akan mengubah bahan baku menjadi produk yang baru. Nah, itu akan merubah, contohnya merubah rasa, merubah apalagi tekstur, merubah bau, ya kan? Coba mas, singkong nih, dari singkong menjadi tape singkong, bentuknya teksturnya berubah menjadi lebih lembut, kemudian baunya lebih asam, rasanya lebih asam juga ya gitu. Nah, dibutuhkan suatu teknologi untuk meningkatkan proses dan mutu suatu produk pangan fermentasi gitu ya. Nah, efek fermentasi tadi ya, yang pertama tadi mentransformasi rasa dan tekstur. Bakteri itu mengubah gula menjadi senyawa lain gitu ya, senyawa contohnya ini adalah asam, alkohol, dan senyawa volatil. Itulah yang menyebabkan ada rasa dan juga ada tekstur yang unik gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga menghasilkan senyawa bioaktif, menghasilkan atau metabolit yang itu bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya apa? Peptida bioaktif, bisa juga menghasilkan vitamin. Nah, fermentasi itu juga bisa sebagai pengawet alami karena proses fermentasi dia kan menghasilkan asam. Asam akan menurunkan pH dari suatu produk. Kalau pH-nya turun, maka menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Akhirnya pangan tersebut akan lebih lama gitu ya masa simpannya. Kemudian yang terakhir yaitu penghambatan patogen. Ini contohnya adalah produksi senyawa antimikroba atau bakteriosin. Nah, itu juga akan secara langsung melawan dari bakteri patogen gitu ya. Nah, dari sini ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Cukup jelas? Jelas ya, oke. Kita lanjut ke bakteri asam laktat. Jadi, kelompok mikroorganisme yang paling banyak dimanfaatkan untuk proses fermentasi adalah kelompok bakteri asam laktat. Karena dia apa? Dia itu aman, gitu ya. Dia sudah GRAS gitu ya. Kemudian kelompok ini meliputi genus apa aja? Ada Lactobacillus, ada Streptococcus, ada Lactococcus gitu ya. Fungsi utamanya bagaimana sih Bal? Mengubah gula menjadi asam laktat. Nah, itu tentu akan menurunkan si pH dan akhirnya memberikan pengawet alami di dalam produk itu. Aplikasinya sangat luas sekali ya untuk si bal itu. Bisa sebagai fermentasi yogurt gitu ya dan lain sebagainya. Kalau yogurt itu biasanya menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, ini adalah rangkuman pemanfaatan dari bakteri asam laktat di industri, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa bakteri asam laktat itu paling banyak dimanfaatkan di
food atau di makanan yang paling banyak, itu majornya itu. Nah, kemudian bisa juga di farmasi, kemudian di chemical atau kimia, ini lebih ke biodegradable plastik. Kemudian kita tahu bahwa kultur bal ini juga digunakan sebagai kultur starter untuk fermentasi yang modern gitu ya. Contohnya untuk pembuatan yogurt, pembuatan cheese, buttermilk, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga digunakan untuk fermentasi tradisional. Contohnya kalau di kita bisa sebagai asinan. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian pemanfaatan lain dari bakteri asam laktat itu bisa sebagai biopreservatif. Contohnya ada nisin dan bakteriosin. Bisa sebagai flavor compound atau komponen untuk flavor. Itu dia bisa menghasilkan diasetil, aseton, kemudian asetaldehid. Kemudian bisa juga eksopolisakarida serta enzim. Nah, kalau biomasa dari si bakteri asam laktat itu sendiri bisa dimanfaatkan sebagai probiotik gitu ya. Nah, ini adalah biakan pemula lainnya selain golongan bakteri asam laktat. Ada Bifidobacterium, ada Propionibacterium. Nah, ini biasanya digunakan untuk fermentasi susu juga. Ada Brevibacterium, ini untuk industri keju. Kemudian Acetobacterium, ini bisa untuk menghasilkan asam asetat, kemudian alkohol juga. Kalau biakan golongan kapang dan kamir, ini ada Saccharomyces cerevisiae yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan roti ya, roti, bir, minuman anggur, itu memanfaatkan kamir. Nah, spesiesnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ada juga Candida. Kalau kapang ini banyaknya adalah Aspergillus oryzae. Nah, ini kalau di kita kira-kira apa yang banyak? Kecap, kemudian miso yang di ramen biasanya. Ya, miso juga bisa itu ya. Nah, itu adalah beberapa kelompok dari si bakteri. Jadi nggak cuma bakteri, tapi juga bisa kapang dan juga hamir gitu ya. Nah, kemudian faktor yang menentukan metode fermentasi itu ada 3. Bahan dasar, kemudian jenis mikroorganismenya, serta proses fermentasinya. Kalau bahan dasar, kita tahu ada beberapa bahan hewani, bisa nabati. Kalau hewani contohnya ya daging gitu ya, atau ikan. Kalau nabati bisa sayuran, buah-buahan gitu ya. Biji-bijian, umbi-umbian itu juga bisa. Atau kombinasi dari keduanya. Itu juga bisa. Jadi kombinasi bahan dasar pangan hewani dan nabati. Contohnya apa? Bekasam, dia menggunakan fermentasi ikan ditambahkan dengan nasi. Nah, itu adalah yang tradisional. Kemudian faktor yang kedua adalah mikroorganisme. Jadi pemilihan dari mikrobanya itu juga penting. Kita mau pakai bakteri, kapang, atau kamir dalam proses fermentasinya. Nah, ini akan membuat produk karena setiap mikroorganisme itu menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian strategi penggunaannya, kita mau strainnya tunggal atau campuran, tapi harus diketahui bahwa campuran populasi dari strain mikroorganisme itu tidak bersifat antagonistik. Maksudnya apa? Antara satu strain dengan satu strain lainnya tidak menghasilkan senyawa yang bisa menghambat strain lainnya gitu ya. Dia itu harus bersifat sinergistik. Jadi dalam prosesnya itu dia bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan seperti itu ya. Kemudian faktor lingkungan untuk pertumbuhan yang optimal. Nah, kalau ini pasti sudah paham ya, karena sudah ada di materi sebelumnya, faktor-faktor pertumbuhan dari si mikroorganisme, baik itu nutrisi, suhu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah proses fermentasi. Proses fermentasi itu ada alami, condong balik, dan terkontrol. Kalau alami bagaimana? Jadi bahan dasarnya itu
dilakukan tanpa pemanasan, tanpa dilakukan pemanasan gitu ya. Jadi mikroorganismenya asli dari si bahan itu sendiri. Nah, hasilnya bagaimana? Kecepatan pertumbuhan mikroorganismenya tinggi, tapi memang karakteristik dari produknya itu sulit untuk dijaga gitu ya. Akhirnya mutunya itu tidak konsisten antara satu produk dengan produk lainnya. Ya. Nah, ada peluang gagal dan penyakit bawaan gitu ya kalau tidak baik prosesnya. Kemudian yang kedua, condong balik. Nah, dia itu mengambil sedikit produk hasil fermentasi sebelumnya kemudian dicampur di bahan baku yang baru gitu ya. Contohnya nih, kita beli yogurt Greek di pasaran, kemudian kita campur di susu yang sudah kita pasteurisasi, susu sapi yang sudah kita pasteurisasi. Nah, itu bisa menjadi yogurt gitu ya, jadi gitu ya. Tapi bagaimana efeknya? Efeknya itu ada resiko gagal, kemudian ada juga penyakit bawaan yang mungkin bisa ada gitu ya di produk itu. Kemudian yang ketiga adalah terkontrol. Jadi bahan dasarnya itu harus steril. Jadi memang harus benar-benar terjaga kualitasnya. Kemudian mikroorganismenya itu kita tahu apa strainnya, jumlahnya juga harus sudah sesuai gitu ya. Jumlahnya biasanya tinggi. Ini adalah 10⁻⁶ CFU per mili atau bisa lebih. Nah, kondisi fermentasinya itu juga dirancang dengan baik itu suhunya, kemudian oksigennya. Nah, kemudian apalagi? Ada inhibitor, ada prekursor yang memang dia menjaga atau memfasilitasi dari pertumbuhan atau dari proses fermentasi itu. Akhirnya apa? Resiko gagal itu sangat sedikit dan kualitas dari produknya akan konsisten gitu ya, akan baik atau konsisten. Nah, kalau ini banyak dimanfaatkan di industri-industri besar ya, gitu. Nah, ini adalah produk-produknya, ini adalah produk fermentasi dari setiap bahan baku, contohnya ya. Nah, kalau susu contohnya apa? Kalau susu contohnya yogurt, keju, kemudian ada juga kefir, gitu ya. Kalau sayuran, kimchi, acar, kemudian ada sauerkraut gitu ya. Nah, kalau biji-bijian atau umbi-umbian, contohnya apa kalau di kita? Tempe, tape, ya, kecap, ya. Jadi kecap asin atau kecap manis sama-sama dari kedelai ya. Cuma beda dari konsentrasi ininya ya, gulanya. Nah, kemudian daging. Kalau di kita apa? Sosis fermentasi ada juga ya. Terasi, bedah, gitu ya, bekasam. Nah, itu adalah contoh dari daging atau ikan ya. Jadi ini saya membawa beberapa contoh produk fermentasi ya dari berbagai macam bahan baku gitu ya, dan juga berbagai macam mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk proses fermentasinya. Nah, kalau si yogurt, ini kan contohnya yogurt ya. Yogurt ini ada dua macam, ada yogurt drink, ada yogurt Greek. Jadi kalau yogurt Greek ini dia dikurangi atau di ininya ya, W-nya itu dikurangi sehingga dia bisa disebut dengan yogurt Greek. Nah, ini kalian bisa lihat mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi. Nah, itu ada satu atau lebih. Coba disebutkan. Lactobacillus acidophilus, terus Lactobacillus bulgaricus. Jadi kalau di merek ini ya, dia menggunakan lebih dari satu strain bakteri. Kalau ini saya lihat ada Staphylococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Jadi ada 4 strain bakteri ya yang digunakan dalam satu produk ini. Berarti apa? Strain tersebut bisa bersinergis ya, melakukan
proses fermentasi sehingga membentuk produk yogurt yang baik. Nah, kalau yang di merek ini ada 2, Bu. ada 2 ya, apa? Lactobacillus delbrueckii subs bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Ya, berarti ini hanya 2 ya, tapi hampir sama. Beda, ini sama-sama di sini Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Jadi sama-sama 2 strain itu yang memang banyak digunakan untuk produksi yogurt ya. Nah, kalau ini bahan bakunya apa? Susu ya. Nah, kalau yang ini singkong. Nah, ini biasanya menggunakan apa? Ragi tape ya, gitu. Nah, kalau yang ini tempe. Bahan bakunya kacang kedelai gitu ya. Nah, dia kan membentuk putih-putih ya. Nah, itu namanya adalah miselium ya, Jadi dia membentuk miselium. Nah, kalau yang ini nata de coco. Jadi dia ini dihasilkan oleh bakteri apa? Dari bahan baku apa dulu? Air kelapa. Kemudian ada yang tahu mikrobanya? Dibantu mikroorganisme Acetobacter silinum. Oke, benar ya, Saina. Jadi ini Acetobacter silinum ya, biasanya digunakan untuk pembuatan si nata de coco gitu ya. Jadi dia membentuk fiber gitu ya, serat-serat. Nah, kemudian kalau yang ini, ada yang tahu ini? Pickles kayak gitu. Ya, ini pickles. Jadi ini dari sawi ya. Sawi. Memang kita jarang sekali ya mengkonsumsi ini ya. Ini saya juga menemukan di swalayan juga hanya satu jenis ini saja yang ada di situ. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ini terasi. Kalau terasi ini dari apa? Dari udang ya. Oke, jadi itu adalah beberapa jenis produk fermentasi yang ada di sekitar kita ya, yang ada di pasaran gitu. Iya, bisa petis juga. Nah, kalau pangan fermentasi khas Indonesia selain yang ini, kira-kira apa? Kalau kita lihat di gambar ini, ada yang tahu nggak? Tempoyak. Tempoyak dari apa? Dari durian, buah duriannya ya. Kemudian apa lagi? Petis, ini tadi ya. Kemudian apa? Dadi. Dadi dari apa? Ada yang tahu? Susu kerbau. Dia ini fermentasinya spontan ya. Susu kerbau kemudian ditaruh di bambu, ditutup, difermentasi gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau khas Kalimantan Timur, mandai. Mandai dari apa? Kulit cempedak. Kulit cempedak ya, gitu. Jadi kulit cempedak diapakan kulitnya? Dicuci dulu. Dicuci. Dan pakai air garam gitu. Iya, jadi direndam dengan air garam dengan konsentrasi beberapa persen gitu ya, 10% atau 15%. Kemudian ditunggu beberapa hari gitu. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi mandai itu ada Lactobacillus dan Pediococcus gitu ya. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Cukup ya, cukup. Oke. Nah, kemudian ini ada penelitian, dia menganalisis bakteri asam laktat di beberapa produk fermentasi di Indonesia. Jadi ada 21 produk fermentasi khas Indonesia dari beberapa wilayah gitu ya. Nah, itu ternyata memang paling banyak ditemukan adalah jenis Lactobacillus plantarum gitu ya. Nah, ini ada mandai cempedak, ada mandai nangka dan lain sebagainya gitu. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Ibu, saya mau tanya Ibu. Oke, silahkan Saina. Kalau misalnya kita mau bikin tape itu Bu, Iya. kan dia cuma pakai ragi tape aja. Iya. Nah, kira-kira tuh faktor apa aja sih Bu yang bisa mendukung keberhasilan dari kita melakukan fermentasi supaya jadi tapai, supaya jadi produk tapai yang proper gitu Bu, yang baik gitu. Oke, terima kasih Saina. Jadi pada saat kita mau melakukan proses fermentasi ya, itu kita harus memastikan bahan bakunya dulu, kualitas dari bahan bakunya. Kita sortasi mana yang baik gitu ya. Kemudian selain itu starter raginya juga, raginya masih aktif nggak, masih bagus gitu ya.
Nah, itu juga harus kita pastikan gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah proses umpama tape, dia harus direbus atau dikukus gitu ya. Nah, pemanasannya itu juga harus sempurna gitu ya. Agar apa? Mikroorganisme yang ada di tape, di bahan bakunya itu hilang gitu ya. Akhirnya apa yang tumbuh? Hanya ragi tape saja gitu ya. Kemudian proses fermentasinya, bagaimana kita menaruh produknya pada saat inkubasi ya. Pada saat inkubasi berapa hari proses fermentasi itu juga mempengaruhi gitu ya, lingkungan dari proses inkubasinya gitu ya. Itu Saina gimana? Oke, terima kasih gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah hari ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa buku, ini bisa kalian baca di perpustakaan Faperta gitu ya. Jadi memang beberapa buku ini ada di perpustakaan Faperta, nanti kalian bisa membacanya atau meminjamnya gitu untuk menambah wawasan. Nah, untuk evaluasi hari ini kita akan kuis ya, sedikit untuk merefresh mata kuliah yang hari ini dilakukan. Bisa scan barcode-nya dulu. Oke, jadi sudah ngisi semua ya. Ini yang benar semua adalah Rafif. Mana Rafif? Oke, ini dapat produk fermentasinya, yogurt. Oke, kemudian Amel kamu mau yang mana? Yang mana? Ya. Kemudian Maria, kamu mau yang mana Maria? Oh, nata de coco. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa proses fermentasi adalah proses pengolahan pangan dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian mikroba utama yang digunakan dalam proses fermentasi itu ada bakteri asam laktat, kemudian bisa juga bakteri yang lain, kemudian kapang dan juga hamir. Kemudian tujuan fermentasi tentu bisa meningkatkan cita rasa, daya simpan dan juga nilai gizi. Gitu ya. Kemudian faktor yang menentukan proses fermentasi ada bahan baku, mikroorganisme dan juga proses fermentasinya. Jenis fermentasinya ada alami, condong balik dan juga terkontrol gitu ya. Nah, ini untuk tugas minggu depan gitu ya. Jadi membentuk kelompok 2-3 orang. Jadi kalian menggali makanan fermentasi khas Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian dijadikan poster gitu ya, nanti dikumpul minggu depan gitu ya. Nah, untuk instruksi apa saja nanti bisa dibaca gitu ya, bahan baku yang digunakan, teknik fermentasinya, mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi, lama fermentasi, nilai gizi dari produk tersebut gitu ya. Demikian dari tugas yang tadi, ada yang tanyakan? Cukup jelas ya. Oke, demikian pertemuan untuk hari ini terkait peran mikroorganisme dalam fermentasi pangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dan ulasan mata kuliah mikrobiologi pengolahan hasil pertanian yang diberikan kepada mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya Maufirotin Martabanin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.